Selamat malam sahabat Kahor yang berbahagia. Masih bersama Bang Fawa. Di malam yang sesunyi ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah dari akun yang bernama Saitama. Cerita ini terjadi di tahun 70-an. Narasumber bercerita langsung kepada sang penulis secara face to face. Jadi, semoga kalian bisa ikut merasakan dan masuk ke dalam ceritanya. Tahun 1970-an. Kita sebut saja Tony. Ya, saat itu umur Tony masih 10 tahun dan masih duduk di sekolah dasar yang ada di Kabupaten daerah Jawa Barat. Dan daerah tempat tinggalnya dulu belum ada listrik. Ini masih sangat pedalaman. Kehidupannya sederhana. Sama seperti daerah-daerah lainnya pada masa itu. Kebanyakan warga masih menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak. Sumur timba untuk kebutuhan air. Dan lampu minyak untuk penerangan di malam hari. Tony, kamu nyari kayu bakar. Ini persediaan tinggal sedikit, ujar ibunya. Iya mak, ini juga mau, balas si Tony. Tony sudah biasa mencari kayu bakar di hutan. Tony sudah biasa mencari kayu bakar ke hutan sendirian. Dia pergi hanya berbekal golok dan tali. Jarak dari rumahnya ke hutan ini tidak terlalu jauh. Hanya dibutuhkan 10 menit jalan kaki. Tony pun sudah sampai dan mulai mencari batang kayu. Singkat cerita, seperti itulah kegiatan si Tony kesehariannya di luar kegiatan sekolah. Dia sering pergi memancing ikan dan belut, ataupun berburu burung liar untuk tambahan lauk makan sehari-hari. Dan sampailah di hari itu, hari di mana Tony tidak akan bisa melupakannya sampai kapanpun. Tony pergi ke rumah temannya yang bernama Cecep untuk mengajaknya pergi berburu kelinci ke hutan. Kebetulan saat itu hari libur, jadi mereka bisa seharian pergi berburu. Aku bawa beras ya, takutnya nanti lapar di hutan. Sekalian aku juga bawa panci kecil untuk masak nasi ya, ujar Cecep kepada Tony. Ya bawa saja, aku juga ini bawa abon sama pisang buat kita makan. Mereka pun berangkat pergi ke hutan setelah meminta izin kepada orang tuanya. Dengan segala perbekalan yang mereka bawa untuk berburu. Dan pagi yang cerah dengan kicauan burung dan hembusan angin segar menemani langkah mereka yang bertelanjang kaki pergi ke hutan. Melewati perkebunan, persawahan, kolam-kolam ikan yang sejuk dan asri mereka lalui. Aliran-aliran sungai yang jernih dengan suara air dan jeramnya menjadi hal yang biasa mereka lewati setiap hari. Setelah kurang lebih 15 menit berjalan, mereka memasuki area hutan, disambut dengan pohon-pohon besar yang tinggi menjulang. Pagi yang cerah pun menjadi redup cahayanya saat Tony dan Cecep memasuki area perhutanan. Suara-suara burung liar dan sesekali suara monyet terdengar saling bersahutan. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Walaupun masih kecil, tapi mereka sudah sering bepergian jauh. Apalagi hutan yang mereka masuki saat ini adalah hutan favorit mereka untuk berburu. Cap, sebelah sini Cap, kayaknya sudah jarang kelincinya, karena udah banyak yang nangkap. Sebelah sini saja, kita cobain ke hutan sebelah utara gimana? Tanya si Tony. Ya, cobain aja dulu di sini. Kalau gak ada baru kita ke sana, jawab si Cecep. Tony pun mengiyakan jawaban Cecep. Mereka mulai mencari hewan buruan mereka, yaitu kelinci. Tapi jika ada burung dan ayam hutan, biasanya mereka juga memburu hewan-hewan itu. Tapi hari ini mereka fokus untuk berburu kelinci. Waktu pun berlalu. Sekitar 2 jam mereka mencari, tapi tidak membuahkan hasil. Beberapa jebakan yang mereka pasang pun tidak mendapatkan hewan buruan. Cep,
Ayo kita pindah ke utara. Di sini mah gak ada. Ujar si Tony. Iya Tan, benar. Ayo Tapi kalau ke utara, kita belum tahu jalannya yang benar-benar itu yang mana. Lah, paling juga tersesat. Dikit-dikit santai saja lah, jawab si Tony sedikit terkekeh. Asem, jangan sembarangan kalau bicara di hutan, ujar si Cecep. Singkat cerita, mereka pun pergi ke utara dengan harapan banyak kelinci di sana. Sekitar pukul 11, matahari bersinar terang, namun sinarnya tidak bisa menembus lebatnya pepohonan hutan utara. Rumput-rumput liar, pohon-pohon pakis tumbuh begitu lebatnya. Hutan ini jarang dijamah, beda dengan hutan sebelumnya yang sudah banyak orang memasukinya. Suara hewan pun tidak seramai hutan sebelumnya. Di sini lebih senyap, hanya terdengar kicauan burung dan keras sesekali. Asem, rimbun gini, takut ada ular, ucap si Cecep. Lah, ular? Sudah pukul aja kalau ada ular, bawa golok kan, ucap si Tony. Iya kalau kelihatan Ton, kalau keinjek keburu gigit lah, jawab si Cecep. Tony tiba-tiba menghentikan langkahnya, menajamkan pandangannya pada rerumputan di hadapannya. Seketika itu pula Cecep mengerti kalau Tony melihat sesuatu. Cecep pun ikut memperhatikan. Ada apa Ton? Kelinci bukan? Tanya si Cecep. Iya sih, kayaknya tadi kelihatan loncat-loncat di sebelah sana. Yuk kita cari pelan-pelan, ujar si Tony. Mereka berdua berjalan menghampiri tempat terlihatnya kelinci tadi. Berjalan pelan, berusaha untuk tidak membuat suara bising. Tony melihat ke sana kemari, mencari pergerakan di antara semak-semak dan batang pohon. Begitu juga si Cecep sudah siap dengan tongkatnya. Ton, aku ke sebelah sana ya, kamu ke sana, ujar Cecep, dan Tony mengangguk. Sudah mengerti dengan strategi mereka saat berburu. Cep, sebelah sini Cep, teriak Tony yang melihat kelinci berloncatan di hadapannya. Ada sekitar 3 kelinci di sana. Dengan secepat kilat, Cecep menghampiri Tony dan mengejar kelinci-kelinci itu. Kutubu, kan banyak kata aku juga, ujar Tony kegirangan melihat kelinci yang sedang dia kejar. Namun, secepat kilat juga kelinci-kelinci itu berlarian. Tapi ada satu yang tidak lepas dari pandangan Tony dan masuk ke sarangnya. Segera Tony menutup lubang dari sarang kelinci itu dengan jaring yang bisa dia gunakan. Cep, yuk sini bantuin, ujar Tony sambil memegangi jaring. Sekali lagi Tony memanggil Cecep namun tidak ada jawaban. Wasem, si Cecep kemana sih? Bukannya bantuin, ucap Tony ketus sambil memasang jaring di sarang kelinci itu. Berkali-kali Tony memanggil Cecep, tapi tetap tidak ada jawaban juga. Merasa curiga dan mulai khawatir, Tony mulai mencari si Cecep, menengok sekitarnya. Dan saat itulah Tony baru sadar bahwa dia sudah masuk jauh ke dalam hutan. Kegirangannya mengejar kelinci tadi membuatnya tidak sadar dia sudah berlari jauh masuk ke dalam hutan utara itu. Semak-semak dengan rumput liarnya dan pohon-pohon rimbun seakan menyelimuti dan mulai menerkam Tony dengan daun-daun rimbun dan akar-akar pohon yang menjuntai. Tony mulai merasa ketakutan. Takut kalau dia ini tersesat di hutan ini. Tapi dia tetap tenang dan mencari keberadaan si Cecep. Cep! Cecep! Cep! Tony berteriak berkali-kali sambil berjalan sekeliling, mengingat kembali jalan yang ia lalui tadi. Rosa. Ada suara dari semak di hadapan Tony yang jaraknya cukup jauh. Tapi masih bisa Tony lihat semak itu yang memang bergerak-gerak. Segera Tony menghampirinya sambil memanggil-manggil si Cecep. Cep, ini aku Tony, tunggu di situ, teriak Tony walaupun dia tidak tahu apakah itu Cecep atau bukan. Tony mempercepat langkahnya menuju semak-semak. Dan sesampainya di sana, tidak ada apapun, hanya semak belukar saja. Mungkin tadi hanya binatang, pikir si Tony. Dan lagi terdengar suara krusuk-krusuk dari semak-semak. Tony kembali menghampiri semak-semak itu sambil memanggil-manggil si Cecep. Namun tetap tidak ada jawaban.
Dan saat menghampiri semak-semak itu tidak ada apa-apa di sana. Seketika, Tony merasakan keanehan dan mulai ketakutan. Wajar saja, Tony hanyalah anak kecil berumur 10 tahun. Meskipun sering keluar masuk hutan. Jika berada di situasi seperti ini, dia takut juga. Setelah sekitar 15 menit Tony berjalan, mencari Cecep dan berusaha untuk kembali ke tempat dia memasuki hutan itu. Tony merasakan lelah dan haus. Dia pun berhenti berjalan dan duduk bersandar di sebuah pohon besar, kemudian minum dan memakan pisang yang dia bawa. Aduh, capek. Istirahat dulu lah. Kali aja Cecep kesini, ujar Tony sambil membuka tas dan mengambil pisang untuk dia makan. Perutnya sedikit terganjal dengan memakan satu buah pisang dan meminum air. Tony tidak segera beranjak untuk kembali berjalan. Dia hanya duduk bersandar di pohon itu, beralaskan tas di punggungnya. Dia menikmati setiap tarikan nafasnya, menikmati udara segar. Sampai-sampai tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari semak-semak di balik pohon tempat dia bersandar. "Cep, Cecep!" teriak Tony saat itu. Tapi aneh, tidak ada jawaban. Tony memanggilnya lagi dan tetap tidak ada jawaban. Suara langkah itu semakin jelas dan semakin dekat menuju ke arah Tony. Semak-semak pun bergoyang menandakan ada seseorang di sana, sedang menghampiri si Tony. Tapi siapa itu Tony tidak tahu. Segera dia bersembunyi di balik pohon sambil mengintip. Semak itu pun bergoyang semakin kuat, menandakan seseorang di sana semakin dekat. Tony bersiap mengintip. Jantungnya berdetak kencang. Dia tegang. Rasa takut mulai menyelimutinya. Siang hari yang cerah pun serasa menjadi mencekam dan semakin gelap. Pohon-pohon rindang dan suara hembusan angin seakan menyelimuti Tony saat itu. Kesunyian menerkamnya. Dia benar-benar ketakutan. Takut akan apa yang datang menuju tempat dia mengintip. Namun, tiba-tiba saat sudah sangat dekat dan Tony sudah mulai bisa melihatnya di balik semak, sosok itu berhenti. Terlihat dari semak yang berhenti bergoyang dan suara langkah yang menghilang seketika. Kesunyian benar-benar menyelimuti Tony saat itu. Dia diam terpaku di tempatnya berdiri. Sesekali dia melihat ke sekitar, tapi pandangan diarahkan kembali ke semak-semak itu. Dan tiba-tiba, "Wah!" Tony berteriak kencang saat dia merasakan ada yang menepuknya dari belakang. Tony segera loncat dan berlari dari tempatnya berdiri. Berlari tak tentu arah, tapi dia memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Dan langkahnya terhenti saat dia melihat sosok itu. Sosok itu hitam, kurus, dan sedang tertawa terbahak-bahak melihat Tony yang ketakutan. Itu adalah Cecep yang mengagetkan Tony dari belakang. "Oh, anjing lu Ted, goblok. Gua nyari-nyariin dari tadi, lu malah ngagetin gua," ujar Tony kesal sambil mengelus-ngelus dadanya. "Kamu sih ngejar-ngejar kelinci gak lihat kiri kanan. Terus aja lari sampai saya gak bisa ngejar," jelas si Cecep. "Iya kan, takutnya gak kegejar tuh kelinci. Tahu kan rumputnya pada tinggi-tinggi begini," balas si Tony. Singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tony kembali ke tempatnya tadi memasang jaring di sarang kelinci. Dan benar saja, sudah ada 2 kelinci yang terjebak di jaring itu. Segera mereka menangkap dan mengikat kelinci itu. Alhamdulillah ya, dapat 2, lumayan," ucap si Cecep. "Cep, sekarang mah kita masak nasi dulu ya. Laper, pengen makan," jelas si Tony. Cecep mengiyakannya. Dan mereka mencari sungai untuk mendapatkan air, supaya bisa memasak nasi. Beberapa menit mereka berjalan, mereka pun akhirnya menemukan sungai kecil. Alirannya tidak begitu deras, dan kedalamannya pun hanya sebatas paha saja. Singkat cerita, Cecep yang membersihkan beras di sungai, sedangkan Tony menyembelih dan membersihkan kelinci buruannya. Dia sudah biasa melakukan sendiri. Tidak terasa,
Matahari mulai condong ke barat. Cecep dan Tony duduk menghadap perapian yang sedang membara, menanak nasi dan membakar kelinci buruan mereka. Wah, Cep, sudah matang nih, Cep, ujar si Tony. Cecep pun mengecek nasinya, dan benar nasinya sudah matang. Mereka menikmati makanannya. Nasi hangat dengan kelinci bakar membuat perut mereka kenyang dan tenaga mereka kembali terisi. Pulang dulu yuk, keburu sore nih, ajak si Tony. Iya, ayo. Bentar ya, beresin dulu peralatan, jawab si Cecep. Setelah siap, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah, menyusuri jalan yang mereka lalui sebelumnya. Tidak ada jalan setapak atau petunjuk apapun, hanya mengandalkan jejak mereka sebelumnya. Ranting-ranting yang patah dan rumput bekas injakan kaki mereka lah yang menjadi satu-satunya petunjuk saat itu, karena mereka benar-benar tidak tahu jalan keluar dari dalam hutan itu. Menyusuri sungai pun tidak mungkin, karena medan yang terjal dan sulit dilalui. Mereka hanya mengandalkan insting dan jejak mereka sebelumnya. Rerumputan liar, pohon-pohon tinggi membuat Tony dan Cecep tenggelam di dalamnya. Badan mereka masih kecil, membuat mereka terkadang kesulitan saat berjalan di antara semak belukar yang tingginya melebihi mereka. Saat sedang fokus berjalan, tiba-tiba Tony menepuk si Cecep. Cep, ada orang tuh, lihat, ada bapak-bapak, kejar yuk, biar bisa bareng, ajak si Tony. Mana? Oh, nggak ada, nggak kelihatan, jawab si Cecep. Itu, ayo cepat, keburu ketinggalan, ujar Tony sambil menarik tangan Cecep dan mulai berlari menghampiri orang itu. Pak, Antosan, tunggu Pak, teriak Tony sambil berlari menghampirinya, diikuti Cecep yang ada di belakangnya. Namun orang itu tetap berjalan, seolah tidak mendengar apapun, mungkin karena cukup jauh. Tony dan Cecep berusaha mengejar orang itu. Lelaki paruh baya dengan ikat kepala dan pakaian serba hitam berjalan semakin menjauh. Kemudian hilang di balik semak dan pepohonan di hutan itu. Tony dan Cecep berhenti mengejarnya, karena mereka kehilangan jejak dan keberadaannya. Asin, lari segitu kencengnya tetap gak kekejar ya, ujar Cecep kelelahan sambil mengusap keringat di keningnya. Iya, lumayan jauh sih. Terus susah ngejarnya, banyak luput liar, jawab Tony yang kemudian duduk di atas akar pohon besar dan minum air untuk menghilangkan rasa hausnya. Mereka berbagi air minum. Perjalanan pulang yang tak kunjung usai membuat Cecep dan Tony cemas. Mereka benar-benar tersesat di hutan itu. Suara kicauan burung yang sesekali terdengar sejak tadi kini hilang ditelan sunyi. Hanya suara gesekan daun-daun pohon rindang yang tertiup angin. Matahari pun semakin condong ke barat. Cecep dan Tony mencoba untuk terus berjalan ke arah selatan, menjadikan matahari sebagai patokan arah angin. Menit berganti jam. Tidak terasa mungkin telah 2 jam mereka berjalan kaki. Namun, tetap tidak menemukan jalan keluar. Cecep sudah sangat cemas bahwa dia tidak bisa pulang lagi ke rumahnya. Ton, gimana nih Ton? Gak nyampe-nyampe Ton. Udah jalan kaki berapa jam ini? Terus udah sore, gimana kalau kemalaman? Cecep menggerutu dengan wajah yang lesu. Ya gimana lagi Cep, kalau gak terus jalan kaki. Kita istirahat dulu lah sebentar. Aku juga sudah capek, balas si Tony. Mereka pun beristirahat, berbagi air minum yang tinggal sedikit. Perut mereka pun mulai merasa keroncongan. Mungkin energi dari makan siang mereka sudah habis dipakai untuk berjalan kaki dari tadi. Tony mengeluarkan bekal makanannya, yaitu pisang. Begitu juga si Cecep. Dia membawa ubi rebus. Mereka pun memakan bekal mereka untuk mengisi perut dan energi untuk kembali berjalan. Perjalanan berlanjut, namun lebih sulit karena langit mulai gelap. Kabut pun mulai turun menyelimuti hutan. Namun, Cecep dan Tony masih bisa untuk melihat lingkungan sekitar, walau jarak pandangnya terbatas. Mereka berdua meskipun merasa ketakutan, tetap berusaha untuk tenang
dan terus berjalan menyusuri hutan itu, berharap di depan sudah bisa keluar dari sana. Cep, ayo Cep, ada obor Cep, ayo ke sana kayaknya ada orang, seru Tony kepada Cecep, yang kemudian mengejar nyala obor di hadapan mereka. Badan mereka yang masih kecil dan pendek agak menyulitkan untuk tetap bisa melihat nyala obor itu. Namun masih tetap dikejar, karena hanya sesekali obor itu terhalang pohon-pohon besar. Melihat dari pergerakannya, obor itu mungkin dibawa oleh orang dewasa. Cecep dan Tony berpikir, mungkin itu orang yang tadi siang mereka kejar. Kang, tunggu Kang, Kang tunggu, saya tersesat Kang, teriak si Tony. Dan kemudian nyala obor itu berhenti bergerak. Tapi tidak ada jawaban dari sana. Tony dan Cecep langsung mempercepat lari mereka, menghampiri obor itu sambil terus berteriak memanggil-manggil. Kang, Antausan, tunggu Kang. Saat jarak mungkin tinggal 30 meter lagi, tiba-tiba nyala obor itu menghilang. Entah padam atau orangnya pergi, mereka tidak tahu. Kemana orang itu ya? Wah, tiba-tiba hilang, ujar Cecep dengan nafas yang memburu karena lelah berlari. Iya, asem. Biarin, ayo kita kejar aja ke arah sana. Bisa jadi obornya mati, Cep, ajak si Tony. Mereka pun menuju ke arah sana, tempat terakhir mereka melihat obor itu. Tapi tidak ada siapapun di sana. Udah 2 kali nih kayak gini. Tadi siang gak kekejar, sekarang sama juga gak kekejar, ucap Tony kesal. Iya Cir, takutnya bukan manusia yang kita kejar Ton, balas si Cecep. Berisik, jangan bicara gitu kalau lagi tersesat kata gini mah. Jelas Tony kesal pada perkataan Cecep. Ya sudah, kita lanjutin saja yuk Ton. Kamu sih pakai ngajak ke hutan ini, balas si Cecep. Tony pun mengiyakan perkataan Cecep. Dia menyesal masuk ke hutan utara ini. Karena memang hutan utara ini jarang dimasuki orang, dan belum ada yang membuka jalan setapak di sini. Hutan menjadi semakin gelap saat itu. Walaupun masih terlihat matahari belum benar-benar tenggelam. Cecep dan Tony berinisiatif untuk membuat obor dari batang-batang kayu yang mereka temukan di sana. Mereka membuat obor dari batang kayu yang tidak terlalu kering, membelah ujungnya, kemudian menyisipkan serpihan-serpihan kayu pinus yang mereka temukan di sana. Karena kayu ini memiliki getah yang mudah terbakar dan nyalanya cukup awet. Berbekal golok dan pisau, dengan mudah mereka membuat obor itu. Walaupun masih anak-anak, mereka sudah mahir membuatnya. Obor tidak langsung dinyalakan, karena saat itu masih cukup cahaya matahari untuk menerangi mereka berjalan di sana. Dan singkat cerita, kegelapan pun menyelimuti hutan. Matahari sudah benar-benar tenggelam. Suara binatang malam mulai terdengar bersahutan. Suara binatang lebih ramai di malam hari dibandingkan siang tadi. Mungkin banyak binatang malam yang hidup di sini. Cecep dan Tony tetap berwaspada. Mereka berharap warga desa mencari mereka ke hutan, karena sebelumnya mereka sudah pamit pada orang tuanya untuk tidak pulang kemalaman. Hanya nyala obor yang mereka pegang yang menjadi penerangan saat itu. Langkah kaki kecil dan penglihatan mereka menjadi satu-satunya harapan untuk bisa menemukan jalan keluar. Keadaan semakin memburuk saat terasa rintik hujan mulai turun membasahi. Gerimis saat itu menjadikan suasana malam menjadi mencekam. Suara binatang malam yang tadinya ramai pun hilang. Sunyi, senyap, hanya suara air hujan yang turun membasahi pepohonan. Cecep mulai mengeluh, ingin berhenti berjalan karena suhu dingin dan juga kegelapan yang begitu gelapnya. Ton, sudah kita di sini neduh dulu Ton, capek aku, ujar si Cecep. Nanti di depan saja Cep, tanggung kalau di sini pohonnya kurang rimbun, balas si Tony. Mereka pun terus berjalan. Dan tiba-tiba harapan yang mereka tunggu ada di depan mata. Saat menyingkap semak-semak tinggi, Tony melihat ada sebuah rumah dengan nyala lampu minyak di depannya.
Saat itu juga Tony memberitahu Cecep yang berada di belakangnya. Cep, ada rumah Cep, ayo cepet Cep, seru Tony sumringah. Alhamdulillah. Iya Ton, ayo ke sana Ton. Segera mereka menuju rumah itu. Namun anehnya, hanya ada satu rumah di sana. Tidak ada rumah lain lagi. Tapi itu tidak sempat terpikir olehnya. Yang mereka pikirkan hanya ingin berteduh dan minta petunjuk jalan untuk pulang. Mereka sudah berada di depan rumah itu. Rumah panggung dengan dinding bilik anyaman bambu. Dan di depannya terpasang lampu minyak. Tidak ada pagar atau apapun. Jadi Tony langsung mengetuk pintu rumah itu. "Punten, permisi," ujar si Tony. Tidak ada jawaban. Kembali Tony mengetuk pintu itu, diikuti oleh Cecep yang mengucap salam. Assalamualaikum. Dok 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 dok. Dok 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 dok. Beberapa kali mengetuk tetap tidak ada jawaban. Lagi keluar dulu kali Ton orangnya. Kita tunggu saja sambil duduk di kursi, sekalian neduh, jelas si Cecep. Iya Cep, kita tunggu saja dulu, nanti juga ada, balas si Tony. Mereka yakin pasti ada orang, karena ada lampu minyak yang menyala, dan minyaknya masih terlihat penuh. Sekitar 1 jam Tony dan Cecep duduk di sana, tapi tidak kunjung ada orang yang datang. Cecep mengelilingi rumah itu, mengintip-intip ke bagian dalam rumah. Tapi hanya kegelapan yang dia dapatkan. Mungkin memang tidak ada orang di dalam. Tony pun berjalan ke sekitaran rumah, dan tidak dilihatnya tanda-tanda keberadaan manusia. Gerimis sudah mereda. Suara hewan malam mulai terdengar kembali. "Cep, sini, jangan jauh-jauh, nanti hilang lagi kamu mah," ujar si Tony. "Ada juga kamu yang hilang, ninggalin aku," balas si Cecep. "Kita ke sebelah sana dulu ya, lihat-lihat. Barangkali ada orang di sana," ujar Tony, karena dia melihat ada bekas jejak kaki manusia di sebelah sana. Mereka berdua pun pergi ke arah itu. Tony berjalan di depan, diikuti Cecep di belakangnya, berbekal kayu obor di tangan mereka masing-masing. "Ada nggak Ton? Jangan kejauhan, takutnya lupa jalan kembali ke rumah itu," ujar Cecep khawatir. "Iya, enggak. Pengen lihat ke sebelah situ," balas si Tony. Mereka pun berjalan berkeliling di sekitaran rumah itu, sekedar untuk memeriksa barangkali ada orang atau ada rumah lainnya. Namun nihil, tidak ada rumah atau siapapun di sana. Akhirnya mereka kembali ke rumah itu dan hanya bisa duduk menunggu pemilik rumah itu. Melihat kondisinya, rupanya rumah ini sudah cukup tua. Dinding-dindingnya sudah terlihat banyak yang rapuh. Begitu juga tiang penyangganya, terbuat dari kayu yang sudah sangat tua. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat cahaya obor berjalan mendekat ke arah Tony dan Cecep yang tengah duduk di depan rumah itu. "Cep, lihat Cep, ada yang kesini Cep. Kayaknya itu yang punya rumah ini," seru Tony kepada Cecep sembari menggoyangkan pundaknya. "Mana nih? Oh iya benar. Semoga bisa bantuin kita," jawab si Cecep. Sosok itu pun semakin mendekat dan telah berada di depan mereka. Perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek untuk ukuran orang dewasa. Jika dilihat dari wajahnya yang ditumbuhi janggut panjang, beruban, kira-kira bapak ini berumur 60 tahunan. Mengenakan ikat kepala dan pakaian serba hitam. Pakaiannya lusuh, mungkin karena terkena hujan dan perjalanan menyusuri hutan. Dia memanggul kayu yang ternyata di ujungnya tergantung beberapa kelinci dan juga ikan. Dengan obor yang masih menyala di tangan kirinya, dia menatap Tony dan Cecep yang sudah berdiri di depannya, bersiap untuk menjelaskan kenapa mereka ada di sana. "Kang, mohon maaf Kang, saya bersama teman-teman saya ikut berteduh di rumah Akang," ucap Tony kepada lelaki itu. Melihat Tony berkata seperti itu, lelaki tua itu pun menjawabnya dengan raut wajah yang ramah. "Oh, silakan Ujang. Ini udah dari mana? Sudah malam gini.
Kenapa ada di sini? Tanya lelaki itu yang suaranya berat dan serak. Tony dan Cecep pun kemudian menjelaskan bahwa mereka berdua tersesat di hutan ini seharian dan tidak tahu jalan pulang. Mendengar hal itu, lelaki paruh baya itu pun mengajak Cecep dan Tony untuk beristirahat dulu di dalam rumahnya. Aduh, kasihan anak-anak ini. Makanya jangan sok tahu kalau di hutan jangan sembarangan. Udah, sekarang mah istirahat saja dulu. Di sini abah masakin dulu ikan sama kelincinya. Jelas lelaki itu sambil membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Cecep dan Tony masuk. Terima kasih banyak abah, tapi nggak apa-apa ini teh bah. Takutnya ganggu abah, balas si Cecep. Ya enggak tuh Jang, silakan masuk. Abah mah sendiri di sini sudah lama. Silakan masuk, jangan malu-malu. Nggak ada siapa-siapa ini. Jelas lelaki itu. Maaf bah, nama abah siapa? Kalau saya Tony dan ini teman saya Cecep. Jelas si Tony. Oh, sebut saja abah ini Obon Jang. Jawab abah sambil kemudian mempersiapkan bahan masakan untuk makan malam mereka. Pencahayaan di dalam rumah hanya sebuah lampu minyak temaram, tapi mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Suara binatang malam dan juga hembusan anginnya menemani mereka. Menemani mereka malam itu, disertai kepulan asap dari perapian yang sedang menanak nasi, dan juga membakar ikan juga kelinci, hasil buruan si abah. Tidak ada yang aneh dari rumah itu. Seperti rumah zaman dulu, kebanyakan tidak ada hiasan atau apapun. Hanya benda-benda untuk keperluan sehari-hari, seperti celurit, golok, tombak, bahkan busur panah pun juga ada. Mungkin peralatan untuk si abah ini berburu. Singkat cerita, makan pun sudah siap. Abah menyajikannya di tengah rumah. Mereka duduk bersila siap menyantap masakan yang sudah ada di hadapan mereka itu. Harum sekali wanginya, membuat selera makan Tony dan Cecep menjadi tergugah. Mereka semuanya menyantap semua makanan yang sudah dihidangkan. Cecep dan Tony belum pernah merasakan makanan seenak ini. Makanan yang mereka santap rasanya sangat berbeda. Wah, enak banget masakan abah ini. Baru kali ini makan seenak ini, ujar Tony sambil menyantap makanannya. Tidak terasa makanan di hadapan mereka pun habis. Tony dan Cecep merasa kekenyangan karena begitu enaknya makanan yang mereka santap. Abah Obon pun membereskan bekas makanan mereka, kemudian menggelar tikar di lantai ruangan itu. Sok Jang, pada istirahat dulu. Udah aja, ada tidur di sini sudah malam. Besok diantar sama abah pulang mah, ujar Abah Obon kepada Cecep dan Tony. Iya bah, makasih banyak. Tapi kalau bisa mah antarkan kami sekarang bah. Soalnya takut warga kampung nyari-nyari kami, balas si Cecep. Loh, sekarang mah sudah malam Ujang. Gelap. Mau pulangnya juga takutnya tersesat atau celaka. Sudahlah, tidur saja di sini. Jelas Abah Obon. Setelah berbincang tentang pulang atau tidak, akhirnya Cecep dan Tony pun bersedia bermalam di sana bersama Abah Obon karena melihat sikapnya yang baik dan ramah. Cecep dan Tony pun merebahkan tubuhnya di ruangan itu. Mereka bersampingan. Tapi Abah Obon tidak di sana. Dia pergi ke depan rumah, kemudian bermain suling. Alunan suara sulingnya memecah kesunyian malam. Alunan suling itu sangat merdu, namun sedikit menyeramkan dan juga sedikit aneh. Karena biasanya orang tua Cecep dan Tony melarang mereka untuk bermain alat musik di malam hari, apalagi suling. Katanya pamali. Cecep yang penasaran mengintip Abah Obon yang sedang bermain suling dari celah-celah dinding rumah. Cecep lihat Abah Obon bermain sambil duduk bersila di atas kursi di halaman rumah itu. Dia terlihat sangat menikmatinya. Cecep pun berniat kembali ke tempat semula. Namun sebelum bergerak pindah, Cecep terkejut dan kembali mengintip. Dia melihat keanehan dan berusaha meyakinkan apa yang dilihat, apakah benar atau tidak.
Saat itu Cecep melihat bayangan yang dihasilkan dari cahaya lampu minyak. Hanyalah bayangan kursi saja. Sedangkan Abah Obon tidak ada siluet bayangannya di sana. Cecep terpaku melihat hal itu. Detak jantungnya menjadi cepat dan kuat. Tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Segera dia memanggil si Tony. "Ton, sini cepat Ton," bisik si Cecep. Tony yang sedang merebahkan tubuhnya menoleh ke arah Cecep. Apaan atuh Cep? Udah ngantuk pengen tidur," balas si Tony. "Cepat, kamu sini, lihat sini," seru Cecep serius. Melihat respon Cecep yang seserius itu, Tony segera beranjak menghampirinya. "Coba, lihat. Kamu intip dari sini. Si Abah gak ada bayangannya," bisik Cecep sambil mengarahkan Tony ke sela-sela dinding untuk mengintip. Ngaco kamu. Memang si Abah hantu gitu, balas si Tony. Setelah berdebat tentang hal itu secara bisik-bisik, akhirnya Tony mau mengintip ke sana. Dan benar saja, ternyata apa yang dikatakan Cecep itu nyata dan sedang Tony perhatikan. Cing, Cep bener Cep. Gimana dong Cep? Salah lihat kali kita, ujar si Tony. Saat mereka sedang berbincang seperti itu, tiba-tiba suara suling Abah Obon ini hilang. Tidak terdengar suara apapun di sana. Sunyi, senyap, dan tiba-tiba tercium wangi bunga yang sangat menyengat, membuat bulu kuduk Cecep dan Tony berdiri. Mereka diselimuti ketakutan. Saat diintip lagi dari celah dinding, Abah Obon sudah tidak ada di sana. Cecep dan Tony hanya bisa diam, memutar pikiran bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba terdengar pintu belakang rumah terbuka. Suara khas deritan pintu kayu tua menambah kengerian malam itu. Cecep dan Tony memperhatikan siapa yang masuk. Dan ternyata itu Abah Obon membawa air minum dengan asap yang masih mengepul dari airnya. Minuman hangat untuk mereka. Cecep dan Tony terkesima melihat Abah Obon. Antara ngeri dan segan, mereka hanya bisa duduk bersila melihat Abah Obon menyajikan minuman untuk mereka. "Nah, silakan Mak Ujang, diminum selagi hangat," ujar Abah Obon. Iya Bah, terima kasih," ucap Tony dengan suara gemetar. Di saat itu juga Cecep menepuk punggung Tony, memberi kode kepadanya. Saat itu mereka melihat bahwa Abah Obon memiliki bayangan saat terkena cahaya lampu minyak. Cecep dan Tony sedikit tenang. Mereka berpikir mungkin tadi hanya salah lihat saja. Bah, ini wangi apa ya? Wanginya kuat banget," tanya Cecep kepada Abah Obon. "Oh, ini wangi bunga di belakang rumah. Itu bunga kemuning, Jang," jelas Abah Obon. "Oh, gitu ya Bah. Wangi banget ya Bah. Kirain ada hantu. Karena kata emak saya, katanya kalau kecium bunga kemuning berarti ada hantu yang lewat Bah," jelas si Cecep. "Alah, bohong itu mah Ujang," jawab Abah Obon. Singkat cerita, mereka pun menikmati minuman hangat itu. Bercerita, berbincang tentang apapun yang terlintas di benak mereka. Sampai akhirnya Cecep dan Tony tidak bisa menahan kantuknya. Mereka merebahkan diri dan terlelap dalam tidurnya. Suara binatang malam dan pepohonan yang tertiup angin menjadi teman mereka dalam tidur lelapnya. Dan tiba-tiba Tony terbangun dari tidurnya. Dia menengok ke sebelahnya, ternyata Cecep sudah tidak ada di sana. Tony pun sontak terkejut mulai mencari temannya itu. Cep, ujar Tony pelan sambil mencarinya. Tapi kemudian terdengar suara dari belakang rumah, dari dapur tepatnya. Suara itu seperti suara orang yang sedang makan. Mengecap-ngecap bibir dan terdengar pula suara kunyahannya. Siapa itu yang sedang di dapur? Ujar Tony sambil menuju ke arah suara dengan langkah pelan dan tanpa suara. Perlahan dia mengintip dari pintu dapur. Cahaya temaram dari lampu minyak membuat Tony bisa melihat bayangan orang itu sebelum dia bisa melihat orangnya. Bayangan seperti Abah Obon. Terlihat dari bayangannya dia sedang memakan sesuatu. Memegang makanan dengan kedua tangannya.
kemudian menggigit dan menariknya untuk dimakan, seperti sedang memakan daging. Mungkin itu daging kelinci sisa tadi, pikir Tony. Tony pun memberanikan diri untuk menghampirinya. Dan memang benar itu adalah Abah Obon. Dia sedang asik makan. Namun posisinya memunggungi Tony yang saat itu menghampirinya. Bah, lagi makan, Bah. Lihat Cecep enggak? Gak ada di dalam. Kemana ya, Bah? Tanya si Tony. Namun Abah Obon tetap asik menyantap makanannya. Tidak menjawab pertanyaan Tony. Menoleh pun tidak. Bah, lihat Cecep enggak? Nadanya sedikit tinggi dan nyaring. Dan lagi Tony pun bertanya. Bah, lihat Cecep enggak? Nadanya sedikit tinggi dan nyaring. Dan akhirnya Abah Obon yang sedang asyik makan itu berhenti mengunyah makanannya, menengok perlahan ke arah Tony yang ada di belakangnya saat itu. Saat itu pula Tony diam mematung, seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tony melihat bola mata Abah Obon berwarna hitam sepenuhnya. Mulutnya berlumuran darah dengan potongan daging yang masih dia gigit untuk dimakan. Sungguh sosok yang sangat mengerikan. Suasana menjadi sunyi senyap. Ketakutan seketika menyelimuti Tony menerkamnya dalam sebuah situasi yang mencekam. Jantungnya berdetak kencang seketika. Apalagi saat dia lihat makanan yang dipegang oleh kedua tangan Abah Obon. Itu adalah Cecep dengan leher terkoyak dan isi perut yang sudah berceceran keluar. Tony tidak bisa bergerak sedikit pun, seolah ada yang menahannya di sana. Ingin dia berlari, tapi sulit untuk melangkahkan kakinya. Kemudian Abah Obon yang ada di hadapannya itu menjatuhkan tubuh Cecep yang sudah tidak bernyawa. Dia bergerak maju ke arah Tony dan langsung loncat menerkam anak itu. "Ah!" Teriakan Tony memecah keheningan malam yang sunyi senyap itu. Pandangannya kosong. Dia menatap lurus ke depan. Samar dia melihat atap rumah. Tubuhnya berbaring di lantai rumah itu. Dan anehnya, tidak ada siapapun yang menerkamnya. Dia masih terbaring di tempat dia tidur tadi. Sepertinya Tony ini bermimpi. Segera Tony menengok ke arah samping. Dan Cecep masih ada di sana, tertidur dengan pulasnya berselimut kain sarung. Tony merasa lega. Ternyata yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Namun, saat itu juga Tony mendengar suara yang sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Suara orang yang sedang makan dari arah dapur. Tony merasakan keanehan itu. Dia masih merasa ketakutan dari apa yang terjadi di dalam mimpinya. Segera dia membangunkan Cecep, mengguncang tubuhnya yang tertidur pulas itu. "Cep, Cep, bangun Cep," bisik Tony sambil mengguncang tubuh Cecep. Cecep pun membuka matanya. Segera Tony memberi isyarat kepada Cecep untuk tidak bersuara dan menyuruhnya untuk mendengarkan suara yang terdengar dari arah dapur. "Ayo kita lihat Cep." "Apa itu Cep?" bisik si Tony. Cecep yang masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi menurut saja apa yang dikatakan Tony. Mereka berdua pun menuju ke sana. Berjalan perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara, dan mengintip perlahan dari pintu dapur. Tony berusaha mencari bayangan di dinding dapur, tapi nihil. Tidak terlihat bayangan dari sana. Akhirnya Tony memberanikan diri melangkah lebih maju ke depan. Dan terlihat di sana Abah Obon yang sedang makan, memunggungi Tony dan Cecep. Persis seperti apa yang Tony lihat di dalam mimpinya. Namun, ada hal yang berbeda seperti yang ada di dalam mimpi. Tony baru sadar bahwa Abah Obon tidak memiliki bayangan. Padahal sangat jelas kursi yang didudukinya terlihat bayangan di lantai dapur itu. Seketika Tony memberi kode kepada Cecep, menunjukkan telunjuknya ke arah bayangan kursi di lantai. Cecep langsung mengerti, dan seketika ketakutan ini menyelimuti mereka. Kejadian itu terjadi begitu cepatnya. Saat itu juga Abah Obon berhenti mengunyah. Mulai bergerak, tapi hanya kepalanya yang bergerak menengok ke arah Tony dan Cecep di belakangnya.
Dan yang mengerikan adalah kepalanya memutar 180 derajat ke belakang. Bola matanya berwarna hitam sepenuhnya. Bibirnya tersenyum lebar menyeringai, dengan darah berlumuran dan bau busuk yang seketika itu tercium menyengat. Cecep dan Tony diam terpaku, masih terkesima dengan apa yang mereka lihat. Aliran darah mereka semakin cepat, detak jantungnya semakin kuat, dan teriakan mereka berdua saat itu memecah heningnya malam di tengah hutan utara. Segera Cecep dan Tony berlarian keluar dari rumah itu. Perbekalan mereka tertinggal di sana dan tidak terpikir untuk membawanya. Yang mereka pikirkan hanya lari sekencang mungkin dan sekuat tenaga. Mereka pergi dari tempat mengerikan itu. Terdengar suara tawa yang mengerikan dari dalam rumah saat Cecep dan Tony berlarian keluar dari pintu depan rumah. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Pepohonan bergoyang dan menghasilkan suara alam yang mengerikan, dibarengi lolongan anjing hutan dari kejauhan. Cecep memberanikan diri untuk menengok ke belakang, menengok rumah itu. Dan apa yang dia lihat saat itu bukanlah rumah, tapi sebuah pohon besar tua rindang dengan akar-akar tua yang menjulur sampai ke tanah. "Lari Cep, Cep, lari Cep, jangan tengok kemana-mana Cep!" teriak si Tony. Mereka pun terus berlari tak tentu arah di tengah gelapnya hutan. Hanya cahaya bulan purnamalah yang menjadi sumber cahaya itu. Sudah merasa cukup jauh berlari, mereka pun berhenti karena merasa lelah. Dan Cecep merasakan sakit di telapak kakinya karena tergores benda-benda tajam saat berlari. "Wah, anjir, capek. Bentar, berhenti dulu, sakit kaki aku," ujar Cecep dengan nafas memburu karena lelah berlari. Iya Cep, sama Cep, aku juga capek Cep. Aku masih belum percaya Cep. Apa yang barusan terjadi Cep? Balas si Tony. Mereka pun memutuskan bersembunyi di sana, di bawah akar pohon besar, karena takut akan bertemu lagi dengan sosok itu. Sekitar 1 jam berlalu, mereka masih tetap di sana, karena merasa tempat ini aman dan berharap ada warga kampung yang mencari mereka. Namun, tiba-tiba Cecep merasakan tidak enak perut dan merasa mual. Dan akhirnya Cecep memuntahkan isi perutnya. Semua makanan yang sudah dia makan tadi keluar seluruhnya, dan baunya sangat busuk sekali, menusuk hidung mereka berdua. Sontak Cecep merasa lemas sekaligus kaget dengan muntahannya itu. Tidak pernah dia mengalami hal seperti itu. Dan ternyata Tony juga menyusul dengan muntah yang sama berbau busuk. Keadaan gelap saat itu membuat mereka tidak dapat melihat muntahnya. Hanya bisa merasakan begitu banyak makanan yang mereka muntahkan. Asem. Gak enak perutku. Bau gini muntahnya. Baru kali ini aku muntah kayak gini, ujar Tony sambil menutup hidung dengan pakaiannya. Begitu juga dengan Cecep. Dia tidak banyak bicara, hanya dia menutup hidung sambil sesekali mengusap-ngusap perutnya. Dan lagi dia muntahkan isi perutnya. Tony teringat bahwa dia membawa korek. Segera dia merogoh di saku celananya, menyalakan korek, dan terlihatlah muntahan mereka itu. Sangat menjijikkan, dan banyak terlihat bulu-bulu binatang, mirip seperti bulu kucing dan ular. Mereka kebingungan melihat itu. Rasanya mereka tidak pernah memakan hal seperti itu. Tapi teringat dengan kejadian yang baru saja terjadi. Mungkin apa yang mereka makan bersama Abah Obon bukanlah seperti kelihatannya. Tidak tahan dengan bau muntah mereka, Tony dan Cecep beranjak pergi dari tempat itu. Melangkahkan kaki-kaki kecil mereka menyusuri lebatnya hutan di dalam kegelapan malam. "Ton, jangan lari ya Ton, kakiku sakit Ton," ujar si Cecep. Iya enggak Cep, aku juga capek Cep, tadi muntahnya kayak gitu." Mereka berdua benar-benar ingin segera pulang dan menemukan jalan keluar. Rasa putus asa mulai menyelimuti, tapi Tony dan Cecep tetap saling menyemangati satu sama lain untuk bisa pulang ke rumah dan percaya bahwa mereka akan selamat. Menit berganti jam, entah pukul berapa itu. Yang jelas telah melewati tengah malam.
Dan tiba-tiba Tony mendengar suara jeram air. Cep, kedengaran gak Cep? Tanya si Tony. Iya Ton, kedengaran. Ada sungai Ton, jawab si Cecep. Mereka menajamkan pendengarannya, berjalan menuju ke arah sumber suara. Dan akhirnya mereka berada di tepi sungai. Aliran air di malam hari terlihat gemerlap oleh pantulan cahaya bulan. Suara jeram dan bebatuan di sungai menjadi pemandangan yang memberikan harapan kepada mereka untuk menemukan jalan pulang. Segera Cecep dan Tony pergi ke tepi sungai, mengambil airnya untuk membersihkan mulut mereka dan juga meminumnya karena haus telah berjalan begitu jauhnya. Alhamdulillah nemu sungai. Gimana kalau kita susuri sungai ini ya? Karena pasti ujungnya kita sampai di kampung. Jelas si Cecep. Tony mengiyakan ajakan Cecep, dan mereka pun menyusuri tepi sungai, berjalan perlahan, meloncat dari batu ke batu. Begitu sulit melaluinya di malam yang gelap. Kadang mereka juga terpeleset saat menginjak batu yang licin. Cep, gak akan bener jalannya, sulit. Kita balik lagi saja masuk ke jalan hutan, seru si Tony. Oh, hayu Ton. Sudah ayo Ton, balas si Cecep. Mereka pun berjalan kembali ke dalam hutan, tapi tetap tidak jauh dari aliran sungai, berharap bisa mendapatkan jalan keluar dari sana. Dan setelah perjalanan jauh yang mereka tempuh, mereka pun mulai kehabisan tenaga untuk terus berjalan. Namun, harapan yang mereka tunggu akhirnya ada di hadapan mata mereka. Terlihat ada pemukiman penduduk. Banyak rumah di sana terlihat dari cahaya lampu minyak yang menyala di depan rumah-rumah itu. Segera mereka berdua mempercepat langkahnya. Setelah mendekat ke pemukiman, mereka merasa asing dengan tempat itu. Belum pernah sebelumnya mereka berdua memasuki pemukiman itu. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang penting adalah mereka bisa mendapatkan pertolongan. Mereka berjalan memasuki gapura di depan pemukiman itu. Berjalan, perhatikan rumah-rumah di kiri dan kanan mereka. Dan rupanya terlihat dari jendela rumahnya masih ada rumah yang penghuninya masih terjaga. Segera Cecep dan Tony mengetuk pintu rumah itu untuk meminta pertolongan. Assalamualaikum, ujar Cecep sambil mengetuk pintu rumah itu. Dan tidak lama kemudian terdengar suara membuka kunci dari dalam. Kemudian pintu pun terbuka. Duh, mau ketemu siapa Ujang? Jam segini? Tanya orang itu. Seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan membuka pintu rumahnya. Mereka berdua menjelaskan bahwa mereka tersesat di hutan dan seterusnya sampai akhirnya bisa sampai ke sana. Dengan iba wanita itu mempersilahkan kedua anak itu masuk. Ibu, terima kasih sudah dipersilakan masuk ya, ujar si Tony. Silakan Ujang, silakan istirahat dulu. Kasihan sekali kalian anak-anak kecil tersesat di dalam hutan, jawab wanita itu. Nanti besok sama tetangga ibu diantar pulangnya ya. Kalau sekarang sudah malam, kasihan pasti capek. Kau mau tidur tuh di kamar yang kosong, jelas wanita itu. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah bisa sampai ke kampung ini, balas si Cecep. Akhirnya mereka pun masuk ke kamar yang ditunjukkan oleh wanita itu. Cecep dan Tony pun merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang tergelar di lantai, merenggangkan tubuhnya yang sudah sangat lelah dan pegal berjalan sekian jauhnya. Namun, ada yang berbeda dengan rumah itu. Saat pertama menginjakkan kaki di sana, Cecep dan Tony mencium wangi bunga yang harum sekali. Mungkin minyak wangi dari wanita itu. Wanginya tidak menyengat tapi membuat mereka berdua betah menciumnya. Rasa lelah dan kantuk akhirnya mengantarkan mereka berdua ke dalam tidurnya. Dan terlelaplah mereka dalam tidur yang nyenyak setelah perjalanan panjang yang mengerikan itu. Dalam tidur lelapnya, tiba-tiba Tony merasa ada yang mengguncang-guncang tubuhnya, membangunkannya dari tidur nyenyaknya itu. Dan saat membuka mata, itu adalah Mang Asep, tetangga rumahnya. Sontak Tony ini kaget. Bagaimana bisa Mang Asep bisa berada di sana? "Woi Tony, bangun Ton, bangun. Ayo bangun," teriak Mang Asep sambil mengguncang tubuh kecil Tony. "Loh, Mang Asep," seru si Tony, sambil kemudian bangun dan duduk. Hal yang semakin membuat Tony bingung adalah saat dia melihat ke sekeliling. Ternyata
Dia berada di tengah-tengah pekuburan, dan dia sedang duduk di atas makam. Begitu juga Cecep yang sudah duduk di sampingnya dengan wajah kebingungan. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya bisa pulang ke rumah bersama Mang Asep. Sesampainya di kampung, ternyata warga kampung sudah mencari mereka dari kemarin malam, namun tidak bisa menemukannya. Hutan utara pun menjadi lokasi pencarian, tapi warga tidak bisa menemukan mereka. Hanya tas berisi perlengkapan mereka yang ditemukan. Akhirnya Cecep dan Tony menjelaskan apa yang mereka alami kepada semuanya. Dan mereka tidak lagi-lagi sembarangan saat pergi ke hutan. Apalagi ceroboh pergi ke tempat yang belum terjamah. Selesai.